Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitri Zendin Fernando ingin menjelaskan tentang fikih korupsi dalam Islam dan cara memerangi korupsi di Indonesia. Oke, di sini ada pengertian fikih korupsi. Secara bahasa, korupsi berasal dari kata Latin yaitu corruptio yang berarti sesuatu yang ada. Korup, malas, bejat, dan pembohong berhubungan dengan keuangan. Korupsi di dalam Black dan Law Victor Negri adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberi kepentingan yang tidak sesuai dengan tugas dan hak resmi pihak lain. Menyalahgunakan posisi atau karakter mereka untuk mendapatkan keuntungan dirinya atau orang lain dan mewajibkan serta hak-hak orang lain. Ya, fikih korupsi dalam Islam merupakan ilmu yang berkaitan dengan pemahaman hukum Islam yang meliputi aspek kehidupan, termasuk etika dan tata cara berpemerintahan. Dalam konteks korupsi, Islam menekan pentingnya keadilan, kejujuran, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pemerintahan. Dalam Islam, korupsi dianggap sebagai perbuatan dosa yang sangat serius. Fikih korupsi dalam Islam menekankan pentingnya prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pemerintahan. Beberapa prinsip dalam Islam yang relevan untuk memerangi korupsi antara lain tauhid, mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang memiliki hak penuh atas segala hal. Korupsi melanggar prinsip ini dengan menyalahgunakan harta yang seharusnya dimanfaatkan dengan benar. Amanah mengacu pada prinsip kepercayaan dan integritas dalam menjalankan tanggung jawab. Ihsan mengajarkan umat muslim untuk berperilaku dengan kesempurnaan dan keadilan, baik dalam hal-hal yang terlihat maupun yang tersembunyi. Korupsi merupakan pelanggaran terhadap prinsip ihsan karena melibatkan tindakan yang tidak adil dan merugikan orang lain. Cara memerangi korupsi di Indonesia. Penguatan hukum dan penegakan hukum diperlukan perbaikan sistem hukum yang memadai untuk mengatasi korupsi. Hal ini meliputi perubahan dan penyempurnaan peraturan-peraturan anti korupsi, serta peningkatan efektivitas penegakan hukum yang jelas dan adil. Transparansi dan akuntabilitas peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, termasuk perbuatan pembuatan anggaran ya, dan pengeluaran pemerintah. Selain itu, penting juga adanya sistem pengawasan yang kuat untuk mengawasi kinerja para pejabat dan akuntabilitas mereka. Dalam Islam, hukuman bagi koruptor haruslah tegas dan memberikan efek jera agar dapat menjadi pembelajaran bagi individu lain yang memiliki niat untuk melakukan korupsi. Namun hukuman akhir bagi pelaku korupsi ditentukan oleh sistem peradilan negara yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hukuman yang pantas bagi koruptor, hukuman penjara dengan tingkat kesalahan dan kerugian menimbulkan oleh koruptor. Hukuman ini haruslah memadai dan cukup lama agar mempertimbangkan tingkat kerugian yang dialami oleh masyarakat. Denda, dan pengembalian harta yang diperoleh secara tidak sah. Koruptor harus diwajibkan membayar denda yang sesuai dengan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi mereka. Dan pembukuan aset. Aset koruptor yang disebabkan yang diperoleh secara tidak sah untuk mencegah mereka menghindari hukuman dan mengamankan kekayaan yang diperoleh melalui korupsi. Pada dasarnya tidak tahu terima kasih, selalu tertarik pada kepentingannya sendiri dan kelompoknya. Tindak pidana korupsi disebabkan oleh meningkatnya gaya hidup yang puas dengan berbagai hal ketenangan dunia dan kurang peduli tentang kebaikan bersama. Nah, di sini ada pengelompokan korupsi dapat diidentifikasi dengan perbuatan kotor atau tidak murni dalam Islam, yaitu
kebobrokan yang sedikit najis atau apa, korupsi yang seperti itu mungkin terjadi di dunia bisnis atau sektor swasta ketika pasal 21 berlaku. Suap di swasta pasal 22, penggelapan di swasta pasal 23. Pencucian hasil kejahatan dan pasal 24 tentang penyembunyian. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.